أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada nastafidu min hadithatil Isra wal Mi'raj? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dari kejadian Isra wal Mi'raj ini, hadirin sekalian? Tentunya yang pertama adalah datang peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah mukjizat, di mana ini juga sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Nabi telah diberikan cobaan yang luar biasa, agar dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi lebih ringan, lebih kuat lagi dalam berdakwah. Di sini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, ya, tidak membiarkan Nabi terus-menerus diberlakukan hal-hal yang buruk, ya, dari tokoh-tokoh Quraisy. Tapi memang ujian itu merupakan sunnatullah, ya, merupakan ketetapan Allah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya yang dicintai dari setiap waktu, zaman, dan tempat. Hadirin sekalian, pasti ada saja ujian-ujian dalam berdakwah sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah suatu hal yang terjadi, fakta yang sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' para ulama. Maka tidak boleh menolak atau mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj. Hanya saja terjadinya memang diperselisihkan, kapan diperselisihkan para ulama ahli tarikh. Ya, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah Rasul ke Madinah, ada yang mengatakan 1 tahun, 2 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Tapi pendapat yang kuat 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, kejadian Isra dan Mi'raj ini. Kemudian juga kejadian Isra Mi'raj ini, hadirin sekalian, merupakan informasi yang kuat tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mendapatkan As-Siddiq dari peristiwa ini. Padahal orang Mekah, masyarakat Mekah saat itu mayoritas mendustakan. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam sangat tidak percaya, ya, murtad, ada yang mengatakan hampir murtad, ada yang murtad karena tidak mungkin secara akal logika seorang manusia pergi malam hari menuju Baitul Maqdis, ya, padahal waktu itu berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai onta yang atau kuda yang cepat pun masih butuh 1 bulan. PP ya 2 bulan.
Tapi Nabi tidak hanya pergi kembali, tapi juga dia naik ke atas langit sana, langit pertama, kedua hingga ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha. Apalagi diperlihatkan surga dan neraka, bagaimana luasnya surga, luasnya neraka. Ya, tentu ini tidak masuk akal. Ya, makanya Abu Bakar di sini hadirin sekalian ketika diuji ya dengan pertanyaannya Abu Jahal, Amr bin Hisham, tujuannya ingin menjelekkan Nabi, menghinakan Nabi. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, aku percaya karena dia adalah Rasulullah. Bagaimana kamu percaya? Ya, dia dikasih wahyu, aku percaya. Ya, lebih daripada itu aku percaya kalau dia ngomong. Jangankan cuma semalam, ya 2 jam, 3 jam barangkali mungkin bahasa kita, aku percaya. Semenjak saat itulah kemudian Abu Bakar ini dijuluki apa? As-Siddiq, yang membenarkan. Kalau Umar bin Khattab julukannya apa? Al-Faruq, yang bisa membedakan antara yang hak dan apa? Batil. Hadirin sekalian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj ini? Nabi terus berdakwah, terutama Nabi menggunakan momen ketika musim haji tiba. Jadi orang-orang Arab di luar Mekah itu pada berdatangan, terutama dari Yathrib, dari Madinah, hadirin sekalian, untuk haji, menunjukkan bahwa kaum musyrikin mereka itu ahli ibadah dulu. Ahli apa? Ibadah. Mereka haji, tawaf, ya, mereka salat, mereka wukuf di padang waktu di Muzdalifah, wukufnya orang musyrikin. Ya, mereka wukuf, mereka mabit di Mina. Jadi orang musyrikin di zaman Nabi itu ahli apa? Ibadah. Tapi kenapa dihukumi musyrik kafir? Tadi itu dalam ibadahnya mereka tidak ikhlas, ya, tidak langsung menuju Allah, tapi berbagi dengan berhala-berhala itu. Mereka di sisi lain mengenal Allah dalam hal rububiyah, mereka mentauhidkan itu rububiyah, bi annallaha huwal khaliq, bi annallaha huwal malik. Allah subhanahu wa ta'ala mudabbir, Allah ar-razzaq, Allah yuhyi wa yumit. Haula ya'taqiduna hadhil aqidah rububiyah, ya, tetapi dalam hal uluhiyah mereka salah. Ya, Allah menginginkan daripada hamba-hambanya itu, ya, kalau beribadahnya kepada Allah saja, tidak usah minta kepada selain Allah, kepada berhala, kepada orang-orang yang sudah mati, para wali, ya, para nabi tidak boleh, para malaikat tidak boleh. Hanya kepada Allah kita ucapkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, inilah hadirin sekalian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pembeda. Kemudian Nabi terus berdakwah. Nabi gunakan tadi itu musim haji untuk berdakwah kepada orang-orang Arab, suku-suku, qabail di luar Mekah. Karena orang Mekah sudah, ya, tidak mau sama sekali. Ya. Kemudian Nabi misalnya pergi ke Minah mendatangi mereka di saat mereka lagi mabit. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha amarakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Wahai manusia, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk beribadah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Itu yang terjadi, hadirin sekalian. Cuma lagi-lagi ada aja hambatan dakwah itu. Justru hambatan dakwah itu dari siapa? Pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab, Abdul Uzza. Ya, dia selalu berdiri di belakang Nabi. Jadi setelah selesai bicara begitu,
Abu Lahab ini mengatakan, ayuhan nas, inna hadzal rajul ya'murukum an tatruku dina abaikum. Wahai manusia, lihat, dengar ini. Lihat, ini orang, anak muda ini memerintahkan kalian untuk meninggalkan agama nenek moyang kalian yang selama ini kalian peluk. Nah, ini orang ini, huwa kadzdzab, dia itu pendusta, jangan dipercaya. Ini hambatan dakwah yang dialami oleh Nabi. Tapi Nabi, hadirin sekalian, terus tidak putus asa, dia semakin bersemangat. Nabi tidak radikal mencelah pamannya, tidak. Ya, dibiarkan saja oleh Nabi. Bahkan Nabi karena sudah terlalu parah, ya, orang Quraisy itu keras hatinya, Nabi mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumih fa inna Quraisyan mana'uni an uballigh kalam rabbi. Ya, wahai manusia, apakah ada orang yang bisa membawaku kepada keluarganya atau sukunya, yang bisa melindungi aku? Sekarang ini orang Quraisy sudah menolak dakwahku, menolak aku bacakan aku bacakan kalam Tuhanku. Ya, sampai seperti itu. Di sini Nabi menunjukkan semangat dalam berdakwah, tidak mengenal lelah, hadirin sekalian. Walaupun halangan ya banyak sekali. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya, sama juga sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dinasihati oleh Nabi Nuh, tidak mau. Diabadikan oleh Allah perkataan Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Ya, dia berkata, ya Rabb, aku ini mendakwai mereka, kaumku ini, siang dan malam. Maksudnya apa? Tanpa henti, tanpa henti. Kullu yawm falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, tidak menambah bagi mereka ini kecuali mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, setiap aku panggil mereka, ajak mereka agar mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, tapi mereka apa? Menjadikan tangan-tangannya itu taruh di kuping begini setiap ketemu Nabi Nuh alaihissalam, atau apa, menyingkap bajunya ditaruh di mukanya gitu. Kalau ketemu Nabi Nuh alaihissalam, bisa dibayangkan bencinya luar biasa sama dakwah, hadirin sekalian. Padahal mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah, Tuhan yang memang berhak untuk disembah, untuk beribadah, bukan mengajak untuk korupsi, maksiat, nyolong kan gitu ya. Tapi banyak yang menolak. Hari ini bagaimana hari ini? Sama juga. Kita teringat dengan ucapannya Umar ibn al-Khattab, asar ya. Asar itu qaulu sahabi, perkataannya sahabat. Tapi kalau sahabat senior seperti Umar, ini patut untuk kita jadikan sebagai hujjah. Karena Imam Syafi'i mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, apa namanya itu? Maksudnya Imam Syafi'i membawakan riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan agar kita mengikuti jejak Abu Bakar dan apa? Umar. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka suatu hari Umar ini menasihati temannya, ata'rifu man yahdimul Islam? Tahukah kamu yang menghancurkan Islam itu, yang menghancurkan kaum muslimin, manusia? Tahu kamu? La. Apalah itu? Tidak tahu. Maka Umar Khattab mengatakan, salas yahdimul Islam. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan apa? Kaum muslimin, manusia. Yang pertama adalah zullatul alim, tergelincirnya ulama. Ya, ulama berbuat apa? Salah.
Kemudian yang kedua adalah jidal munafik. Ya, orang munafik ngeyel. Ngeyelnya orang apa? Munafik. Debat. Kemudian yang ketiga adalah hukmu a'immatul mudhillin, yaitu penguasa-penguasa yang rusak, yang sesat. Tiga hal ini kata Umar menghancurkan manusia yang banyak. Pertama, ulama zullatul alim, yaitu ketergelincirnya ulama. Ya, ulama hadirin sekalian, tapi salah dia dalam fatwanya, dalam mencari dalil. Salah. Ulama juga apa? Manusia. Bisa enggak ulama salah? Bisa. Hadirin sekalian, yang penting adalah bagaimana murid-muridnya itu, masyarakat itu. Ada dua macam ya ketika menyikapi ulama yang salah. Yang pertama adalah banyak orang mengikuti aja, walaupun ulamanya salah diikuti, walaupun fatwanya tidak benar diikuti. Ya, akhirnya rusak masyarakat. Hadirin, ulama pintar bicara, ya, padahal salah diikuti. Ada enggak orang sekarang padahal ulamanya salah, dasarnya maudhu, palsu hadisnya, ya, salah dalam hal ini, tapi diikuti karena fanatik berlebihan. Fanatik apa? Berlebihan, al-ghulu, melampaui batas. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, ketika terjadi kesalahan dari ulama, langsung di blacklist. Langsung apa? Di blacklist, dihabisi sudah. Jangan, bahkan ngasih kode, jangan hadiri pengajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ya, ini berbahaya, ini tidak boleh juga. Kenapa? Namanya Ustadz itu atau kiai pasti apa? Salah. Tapi benarnya kan masih banyak. Benarnya masih apa? Banyak. Artinya tidak kita ikuti kesalahannya, tapi kebaikannya kita hormati. Tidak boleh kita lecehkan sama sekali. Kita hinakan, tidak boleh. Kita hormati walaupun dia apa? Salah. Ini seharusnya sikap kita, hadirin sekalian. Kalau sudah dihabisi ulama, kemudian ikut siapa? Ya, akhirnya yang enggak ulama yang diikuti. Ya, kita hargai sebagaimana para imam-imam mazhab ada punya kesalahan, saling menghargai, tapi tidak harus mengikuti kesalahan babi buta seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jidalul munafik. Ada sebagian orang ngerti beberapa dasar Quran, hadis, masalah keislaman ngerti, cuma mungkin niatnya tidak lillah, hatinya kotor. Ya, dia pingin fulus banyak, dipakai sama yang punya fulus ini. Ya, untuk apa? Membuat hal-hal yang heboh, yang sudah tetap dalilnya, misalnya halal ya diharamkan, atau haram halalkan karena uang. Orang munafik susah, hadirin sekalian. Dia bicara Islam, ada pengetahuan dasar, cuma dipakai oleh ashabul ahwa atau orang-orang kafir. Kalau bahasa sekarang ini buzzer ini. Ya, buzzer. Ya, sampai membela LGBT misalnya. Sudah jelas haram, tapi dia berusaha dibela. Ya, tidak apa-apa. Ya. Padahal dia muslim, pernah belajar apa? Islam. Kadang dia membawakan dalil-dalil, tapi diterangkan di luar kebenaran itu sendiri. Dalil-dalilnya tidak pas. Ya, tidak pas, hadirin sekalian. Atau membolehkan nikah beda agama. Tidak apa-apa nikah beda agama itu.
padahal dia muslim. Ya, jadi karena harta benda mungkin dia dikasih uang banyak sehingga dia bicara seperti itu. Di zaman sekarang ini banyak seperti ini, hadirin sekalian. Ini orang-orang munafikin. Ya, jelas. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 62 itu. Ya, orang-orang yang beriman. Ya, alladzina amanu wa hadu, ya, wan nasara was-sabiina, orang-orang yang beriman dan apa? Orang Yahudi, orang-orang apa? Nasara, sabi, penyembah ini. Penyembah apa? Penyembah bintang, ya. Kemudian man amana billah wal yaumil akhir. Lupa apa namanya itu, terusannya ayat itu, siapapun yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah akan berikan balasan yang besar, surga nanti. Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang pluralisme agama, pengusung liberalisme, bahwa ini ayat menunjukkan semua agama itu ujung-ujungnya masuk surga. Semua agama itu baik, tidak ada yang salah. Jangan Anda merasa agama Anda ada yang benar. Begitu. Ini yang ngomong-ngomong ini adalah latar belakang apa? Muslim. Ya, tapi tadi itu hadirin sekalian, rusak akidahnya, niatnya juga apa? Rusak. Bahkan mereka lebih suka menyakiti umat Islam dalam tulisan-tulisannya. Membela, namanya katanya minoritas Ahmadiyah, membela Syiah dan sebagainya. Itu terjadi hari ini. Ya, jidalul munafiqin, ngeyel, susah. Ya, karena niatnya seperti itu. Orang-orang munafik selalu ada dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini. Ya, mereka hadir di masjid-masjid, hadir di pengajian-pengajian, tapi bekerja sama musuh, membuat laporan. Hadirin sekalian, membuat laporan. Nah, itu yang terjadi. Uangnya besar memang. Kemudian yang ketiga yang menghancurkan Islam adalah, kata Umar apa? Hukmul a'immatil mudhillin, yaitu penguasa-penguasa yang sesat. Ya, mereka punya tentara, punya ini, tapi sesat. Lebih berbahaya karena punya pengaruh ke bawahannya nanti. Daya rusaknya besar daripada seorang pribadi, 1, 2, 3 orang nggak punya jabatan. Ya, rusak paling yang dengar berapa? Ini penguasa. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Ya, misalnya pada zaman Imam Ahmad, zaman Khulafa Bani Abbasiyah, zaman Ma'mun waktu itu, ya, Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan yang lainnya, ada 3 khalifah waktu itu. Waktu itu kelompok Mu'tazilah sangat punya peranan sampai mempengaruhi pemerintah. Akhirnya pemerintahnya jadi Mu'tazilah, dan di antara keyakinannya kufur. Apa kufurnya itu? Mereka mengharuskan dan meyakini Al-Quran makhluk. Al-Quran apa? Makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah berkeyakinan apa? Al-Quran kalamullah. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Quran makhluk, dan dipaksakan rakyatnya harus, kalau enggak dihukum. Ulama harus berfatwa Al-Quran makhluk, kalau enggak penjara. Ribuan para ulama di penjara, 1000 ulama dieksekusi, yang di penjara juga ribuan, termasuk yang di penjara tokoh ulama Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu menyatakan apa? Al-Quran makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Disiksa langsung, penjara, disiksa. Hadirin sekalian, ini menunjukkan kalau penguasa sesat, efeknya itu dahsyat sekali, pengrusakan massal. Ya, makanya milih pemimpin hati-hati. Ya, jangan asal-asalan. Dikasih kain, dikasih uang, milih pemimpin. Serangan fajar
200.000, 500.000. Wah, daripada nggak dapat fulus, terus tidak apa-apa nyoblos. Nggak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Pemimpin ini seperti apa? Rusak enggak? Kalau pemimpin ini baik atau baiklah daripada yang lainnya, belum terbaik masian, enggak apa-apa. Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, atau kita menjadi munafik. Karena Allah menyindir orang-orang munafikin di dalam akhir surah Al-Mujadilah, atau sebagian ulama mengatakan Al-Mujadalah. Al-Mujadalah sama. Ya, Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratahum." Ya, kamu tidak mungkin, ya, tidak pernah mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memberikan cintanya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, memberikan cintanya kepada orang kafir. Tidak mungkin. Walaupun orang kafir itu, ya, ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara mereka, kerabat dekat mereka, tidak mungkin. Karena keimanan tidak mungkin berkumpul dengan apa? Kekufuran. Allah di sini menyindir orang-orang munafikin karena lebih cenderung untuk kerjasama sama orang Yahudi, mengambil penasehat, mengambil pemimpin dari orang Yahudi. Ditegaskan sama Allah, tidak mungkin orang mukmin itu memberikan cintanya kepada orang kafir. Dinikahi misalnya, dicintai, lah, tidak mungkin. Hati-hati nih. Ini wala wal bara', hadirin sekalian. Barang siapa yang mencintai mereka, sama dengan mereka sudah. Jadi, walaupun dia sholat, walaupun dia ini akidah, ini jarang dipelajari di luar masalah akidah wal bara' ini. Ya, tidak mungkin, hadirin sekalian, memberikan orang-orang yang rusak diangkat sebagai apa? Pemimpin. Nanti fatal, kerusakannya itu luas sekali. Inilah yang menghancurkan apa? Islam. Mereka berkuasa, ya habis sudah. Sebagaimana pada Khalifah apa? Abbasiyah, ribuan ulama dikurung yang enggak setuju. Ya, kemudian ada yang dibunuh. Imam Ahmad disiksa, dipukul. Seandainya pukulan itu dicambuk ke mana? Ke onta, mati onta. Kerasnya kayak gitu, melungker begitu, kesakitan luar biasa. Hadirin sekalian, sampai kurus badannya, habis badannya, tapi tetap dia bertahan. Makanya dikatakan dia imam ahlus sunnah wal jamaah. Diuji. Ini bahaya, rusaknya penguasa ini bahaya sekali. Makanya ada seorang ulama mengatakan, dia faham betul masalah ini. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab saja, maka aku berikan kepada penguasa agar diberikan apa? Hidayah. Tidak diberikan ke orang tuanya atau anaknya, kepada siapa? Penguasa. Kalau dia punya doa satu saja yang mustajab, maka dia berikan untuk siapa? Penguasa. Agar kalau penguasanya baik, masya Allah, rakyat makmur. Hadirin sekalian, kalau rakyat susah, ya pegawainya nakal, memang penguasanya rusak. Sudah itu. Anda lihat kalau penguasa itu baik, adil, masya Allah, mulai atasan bawah semuanya makmur. Seperti sekarang Bapak Ibu makmur kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Lihat Timur Tengah perang terus. Ya kan? Cuma kadang-kadang perlu dinasehati. Yang punya akses ke sana yang menasehati. Bukan asal-asalan. Setiap hari percuma, kalam fadhi, kita enggak dapat apa-apa, akhirnya ghibah. Akhirnya apa? Ghibah. Wis banyak zikir saja. Memperbanyak amal saleh, Allah tidak tinggal diam. Allah akan memberikan kita apa?
penguasa yang adil. Kalau masyarakatnya rajin ibadah, menjauhi maksiat, bukan karena partai, bukan, nggak ada artinya partai Islam walaupun partai Islam. Percuma mereka banyak partainya nggak bersatu kok. Nggak bisa merubah pemimpinnya. Merubah pemimpin itu Allah. Ya, kalau Allah melihat rakyatnya, masya Allah, rajin ibadah, menjauhi dosa, jangan khawatir. Allah akan lebih cepat memberikan kepada kita penguasa yang baik. Hadirin sekalian. Nah, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, pada tahun ke-11 kenabian, bukan hijriyah, kenabian. Nabi itu di Mekah 13 tahun. Ini tahun ke-11 kenabian. Musim haji. Datang orang-orang Madinah. Ya, datang orang-orang Madinah, jumlahnya mereka sekitar 11-12 begitu ya. Tapi yang ketemu sama Nabi ini sekitar 7 orang. Kemudian diajak Nabi untuk masuk Islam dan mereka mau. Ya, dan mereka kemudian dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ini dalam baiat yang pertama ini dari Khazraj. Nanti Aus baru tahun kedepannya. Di Madinah itu ada 2 suku Arab, Khazraj dan Aus. Ya, mereka ini sering ribut sama orang Yahudi karena dibujui. Orang Yahudi kan lebih pintar, orang Arab Badui. Hadirin sekalian, ya, sampai menguasai ekonomi orang Yahudi itu. Dan mereka selalu mengatakan kepada orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, lihat, sebentar lagi Nabi akan muncul. Nanti kalau Nabi akan muncul di tengah-tengah kita, kami akan perangi kalian dengan Nabi kita ini, seperti Allah menghancurkan kaum Ad, habis kalian. Itu orang-orang Yahudi. Mereka menyangka bahwa Nabi yang terakhir dari Yahudi. Ternyata Allah punya kehendak lain. Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Ya, makanya ketika mereka tahu bahwa ini Nabi di Mekah ini memang seorang Nabi dan Rasul, cepat mereka masuk Islam. Bahkan mereka mengatakan, wahai kaum, ya jamaah, ayo kita lebih dulu masuk Islam, beriman kepada Nabi ini. Ini Nabi yang dinanti oleh orang Yahudi, nggak taunya dari bangsa Arab, kecelek orang Yahudi itu. Ayo kita lebih dulu masuk Islam sebelum orang-orang Yahudi mengetahui. Akhirnya Nabi cukup gembira, ada aja kan yang masuk Islam, walaupun orang Mekah sudah malas untuk masuk Islam. Hadirin sekalian, maka di baiat, ya, isinya baiat, katanya siapa, Ubaidah, Nabi mengatakan kepada mereka, ta'alau bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'ruf faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba syai'an fa'amarahu ila Allah in sya'a aqabahu wa in sya'a afa anhu. Kesini wahai kalian orang-orang Yasrib, orang Madinah, baiatlah aku. Apa baiat itu artinya? Dalam bahasa berjanji, ya, membela sampai mati. Ya, ini baiat, dan baiat itu berlaku kepada penguasa besar, bukan kepada golongan atau pengajian ormas. Ya, bukan. Banyak disalahpahami oleh tokoh agama pun begitu, karena merasa dia pintar, ya, punya jamaah banyak. Ayo jamaah, kalian harus baiat aku. Banyak jamaah-jamaah yang ada di dunia ini pakai sistem baiat, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, disuruh baiat. Padahal resikonya apa? Baiat itu kepada emir, kepada penguasa. Kalau ada penguasa lain harus diperangi.
Baiat cuma satu apa? Pimpinan. Kita baiat. Enggak apa-apa. Nanti berimam Mahdi misalnya. Ya, bukan baiat kepada golongan-golongan ini. Nanti akhirnya saling perang di antara mereka. ISIS kelompoknya baiat sama khalifahnya. Al-Qaeda baiat sama ini. Akhirnya perang. Ya, tidak memahami baiat dari sisi pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya, baiat ini penting. Jadi apa? Nabi mengatakan jangan kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Jangan mencuri. Kalau sudah jadi muslim, jangan berbuat apa? Syirik. Jangan mencuri. Wala tasriku, wala taznu. Ya, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin kalian. Ini kalau sudah jadi muslim seperti itu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulakum. Jangan mengada-ngada berbuat dusta. Ya, tidak boleh berbuat dusta. Dan jangan kalian maksiati aku. Ya, ini kata Rasulullah, selama aku memerintah kepada yang baik. Barang siapa yang mengajarkan ini, maka pahalanya di sisi Allah besar. Barang siapa yang melanggar ini, maka urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Jika Allah kehendaki dia diazab, jika Allah kehendaki dia diampuni. Nah, inilah hadirin sekalian, baiat pertama. Di mana ini terjadi? Di Aqabah, di Mina. Ya, sembunyi-sembunyi di malam hari. Maka mereka sudah yakin membela Nabi, maka pulang mereka. Ketika pulang, Rasulullah menyuruh Mus'ab bin Umair, orang Mekah, sahabat yang masuk Islam, untuk mengikuti mereka, mengajarkan agama dan juga Quran. Sehingga Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat Nabi yang pertama kali sebagai apa? Safir. Sebagai duta. Ya, awal safir fil Islam, Mus'ab bin Umair. Ya, dia membacakan ayat-ayat, memanggil suku-suku, ketua suku apa dipanggil. Pertama hampir dibunuh dia. Tapi dia sabar, anak muda yang luar biasa, sabar. Dengarkan, ya Syekh misalnya, ada mau membunuh dia pakai pedang, dua suku ini. Kamu kalau nggak keluar sekarang ini, saya bunuh kamu. Bawa agama apa kamu? Merusak negeri kita. Wahabi kamu kalau bahasa kita. Wahabi kamu. Saya bunuh kalau Allah. Kata Mus'ab, sabar ya Syekh, sabar. Kamu orang mulia. Saya bacakan ayat Allah. Kalau kamu tertarik, alhamdulillah. Kalau enggak, saya pulang. Selesai urusan. Baik, apa yang kamu baca? Baca Quran, suaranya indah. Langsung bingung dia dengan baca Quran. Akhirnya kagum, akhirnya masuk Islam. Ketika ketua-ketua suku masuk Islam, langsung namanya ketua suku ngomong, wahai orang-orang kampung, ya demi Allah, jangan sampai di antara kalian mengajak bicara kepadaku mulai hari ini sampai kalian masuk Islam. Ya, Bani Asyal semuanya masuk Islam. Hadirin sekalian, dulu ketua suku itu punya apa? Pengaruh. Mengatakan begitu, demi Allah tidak ada laki, perempuan, anak-anak mengajak bicara saya hari ini kecuali dia harus masuk apa? Islam. Masuk Islam. Hampir semua rumah-rumah bangsa Arab di Madinah masuk Islam karena dakwanya siapa? Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Nabi hijrah, sudah banyak yang backup Nabi. Ya, ada sekitar 500 orang yang membackup Nabi. Waktu itu Madinah belum aman. Hadirin sekalian. Nah, itulah baiat yang terjadi di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.